Mereka dikatakan berbeda dari orang-orang Yahudi yang lain. Nah, jadi kebanggaan terhadap Taurat ini yang ya kita perlu belajar. Maksudnya begini, eh, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ya, selama menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu berapa kali ketemu dengan orang-orang yang antusias mendengar pesan Yesus sebelum meninggal. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, kamu pun harus mengasihi sesamamu. Tolong ingat-ingat, berapa orang yang antusias mendengar perintah itu di antara murid-murid Yesus loh ya. Bapak Ibu termasuk yang antusias nggak mendengar pesan Tuhan Yesus itu? Sekarang antusias atau dari awal sudah antusias? Seharusnya antusias, Pak. Wah, Pak. Antusias dong, Pak. Belum tentu. Harusnya. Kenapa saya katakan begitu? Saya bertanya begini, pernah nggak mengatakan ikut Yesus itu berat, mengasihi sesama itu berat? Gitu. Lebih banyak yang antusias atau lebih banyak yang mengungkapkan keluhan beratnya perintah Yesus? Keluhan, Pak. Keluhan, Pak. Nah, orang Yahudi, khususnya orang Farisi ini ya, nggak mengeluh, bangga dengan perintah dari Tuhan karena apa? Ini memberikan kepada mereka jati diri yang membuat mereka istimewa, gitu ya, merasa istimewa terutama ya, dibandingkan dengan orang-orang lain. Orang lain, bangsa lain tuh nggak ada yang dapat perintah seperti itu dari Tuhan. Orang-orang Yahudi yang lain, ya dapat perintah, tapi nggak seantusias orang Farisi ketika mendengar perintah-perintah dalam Taurat itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat antusiasme dari seorang Farisi berkaitan dengan hukum Taurat, Bapak Ibu tolong membuka dulu sebentar surat kepada jemaat Filipi. Bab 3. Sudah ketemu? Tolong, ini Paulus yang bicara ya. Bapak Ibu tolong cari ayat yang bilang begini. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Gitu. Ayat berapa? 6, Pak. Ya, ada di situ kan? Paulus orang Farisi dan sebagai orang Farisi dia bangga. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang ketaatan dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Gitu. Ada di ayat berapa itu? Ayat 6. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Ayat 7. Jadi ketika Paulus hidup sebagai orang Yahudi, orang Farisi, ya Paulus merasa untung dia menjadi orang Yahudi, untung dia menjadi orang Farisi. Dengan bangga dia mengatakan itu. Jadi eh, kalau bicara tentang hal positif dari orang Farisi, Bapak Ibu, ya lihat yang ada di dalam diri Paulus itu. Dulu dia menganggapnya semuanya sebagai keuntungan, tapi setelah kenal dengan Kristus, maka dia menganggap semuanya itu sebagai rugi. Bahkan dia mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana orang-orang Farisi membaca, memahami, memperlakukan Taurat. Nah, kemudian sekarang begini dulu Bapak Ibu, sekarang tolong ke bab 19, Matius 19. Matius bab 19, lihat ke ayat 16.
Ini tidak disebut orang Farisi ya, tetapi tentang ini peran kedudukan Taurat di antara orang Yahudi. Dan sedikit banyak inilah pemahaman yang diyakini orang Farisi juga. Ada seorang muda, seorang yang kaya, gitu ya, datang kepada Yesus. Bapak Ibu tolong perhatikan pertanyaannya di ayat 16. Pertanyaan orang itu yang tertulis di bab 19 ayat 16. Udah ketemu apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? perbuatan baik apa yang harus aku lakukan, harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang Kayak Indomie. Nah ini Indomie. Tolong di mute aja dong, biar nggak ganggu. Makasih. Nah, kemudian yang berikutnya, tolonglah cari jawabannya. Cari jawaban atas pertanyaan, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus? Mengapa engkau bertanya? Mengapa engkau Nah, itu bertanya bukan jawab. kepadaku? Pertanyaannya, perbuatan baik apa? Gitu kan? Ya. Nah, cari jawabannya. Mengapa engkau bertanya kepadaku? Itu bukan jawaban kan, Ibu? Turutilah Jangan segala perintah membunuh. Allah. Ayat 21. Turutilah Segala perintah Allah. segala perintah Allah. Lalu orang itu bertanya lagi, perintah Perintah yang yang mana? mana? Gitu kan? Terus Yesus jawab apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, Selesai? jangan mengucapkan saksi dusta. Belum selesai. Oh, Hormatilah ayah hormatilah ayah ibumu. ibumu. Terus, Kasihlah Dan kasih. sesamamu manusia seperti dirimu Sama sendiri. manusia. baik, sampai hormatilah ayah ibumu, itu kutipan dari mana? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Yang keempat. Kasihilah sesamamu, Ini kan Bapak Ibu 10 silahkan perintah mengingat. Allah. Untuk kasihilah sesamamu, itu hukum apa? Taurat. Hukum Taurat. Perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat? 1, kasihlah Tuhan Allahmu. 2, kasihlah sesamamu. Gitu kan? Ya. Jadi sampai hormatilah ayahmu dan ibumu, itu dari 10 perintah. Hukum kasih. Kasihilah sesamamu, itu perintah utama dalam Taurat. Ingat itu apa enggak? Kalau enggak ingat bilang saja, enggak apa-apa. Dibuka teksnya. Enggak ada pilihan. Ingat. Ingat apa enggak? Ingat. Kalau enggak ingat, buka Matius 22, 34-40. Bukan soal hukum kasih, tapi perintah yang utama dalam hukum Taurat. Pertanyaan ahli Taurat di situ jelas sekali. Perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, ada 2. 1, kasihlah Tuhan Allahmu. 2, kasihlah sesamamu. Gitu kan? Iya. Nah, jadi perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Turuti perintah Allah. Perintah yang mana? 1, 10 perintah Allah. 2, perintah utama dalam Taurat. Bapak Ibu, mengingatnya sederhana sekali. Untuk orang Yahudi, khususnya orang Farisi, Taurat itu hukum yang diberikan oleh Tuhan supaya mereka bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, orang Farisi memandang hukum Taurat kalau begitu sangat serius. Sangat serius. Perintah dari Tuhan harus ditepati, harus dituruti karena apa? Tuhan menghendaki mereka masuk dalam hidup yang kekal gitu. Nah, sekarang begini. Kalau kita membaca ini hukum Taurat, perintah yang kita temukan dalam 10 perintah Allah, Bapak Ibu mengingat juga sederhana ini. Dari hormati ayah ibumu sampai jangan mengingini, itu kan bicara tentang kasih kepada sesama kan ya. Ingat itu kan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, kemudian jangan menyembah berhala. Itu kan perintah untuk mengasihi Tuhan kan ya. Iya.
Nah, kemudian begini, terus urusannya apa dengan tahir dan najis? Sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat kata kudus. Kudus ya. Kudus itu apa? Suci. Suci itu apa? Khusus. Sampai jam 9 gitu aja. Kudus tuh dipisahkan, Iya, dikhususkan, Dikhususkan. dipisahkan. Bapak Ibu bisa bilang dipisahkan, dikhususkan, bisa juga mengatakan bersih. Nah, kemudian begini, antara orang Katolik dengan orang Yahudi, kalau bicara tentang kata kudus, itu pemahamannya beda loh. Kata yang dipakai sama, kudus. Oh, itu malah bahasa awalnya dari kata Ibrani kok kados. Itu lagu para serafim di Yesaya bab 6. Nah, orang Katolik kalau mendengar kata kudus itu sama dengan tidak berdosa. Tapi kalau orang Yahudi bicara tentang kata kudus, itu maknanya dua. Satu, kudus moral. Dua, kudus ritual. Memang beda? Iya, berbeda. Makanya orang Katolik tidak begitu memahami soal kudus ritual karena tidak dipraktekkan di dalam gereja Katolik. Kudus moral itu menaati 10 perintah Allah. Kudus moral itu berisi soal perilaku manusia terhadap sesama, khususnya begitu. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mengingini istri orang, tidak bersaksi dusta, tidak mencelakai orang. Kemudian yang sebaliknya, mengasihi sesama, menolong, dan seterusnya. Itu kudus moral. Nah, orang Yahudi juga mengenal kudus dalam arti ritual. Kudus ritual itu sinonim dengan kata tahir. Jadi artinya apa? Bersih secara ritual sehingga layak untuk menghadap Allah dalam ibadah. Itu kudus ritual. Nah, kemudian gampang dimengerti kalau kita bicaranya secara negatif. Lawan dari tahir itu najis. Apa saja yang bisa membuat orang menjadi najis? Ada makanan, ada penyakit, gitu ya. Bapak Ibu, supaya untuk mengingat lagi mungkin pernah belajar, tolong membuka kitab Imamat bab 11. Oh, sebelumnya buka dulu Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Apa yang tertulis di situ? Berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Karena Israel itu adalah umat Allah, dan Allah itu kudus, maka Israel harus menjadi kudus. Nah, menjadi kudus itu bagaimana? Kita lihat dulu kudus ritual. Silahkan Bapak Ibu membuka sekarang bab 11, Imamat 11 ya. Yang bisa membuat orang menjadi tidak kudus itu adalah makanan, jadi dari daging binatang, ya binatang yang dagingnya haram. Jadi binatang yang dagingnya haram itu kalau dimakan, maka orang yang memakannya akan menjadi najis. Bab 11, itu kita bisa lihat di situ. Daftar binatang yang boleh dimakan dan nggak boleh dimakan. Nah, misalnya
Silahkan lihat ke ayat 2, 11:2. Binatang yang berkaki 4. Itu syaratnya supaya atau yang dagingnya boleh dimakan, itu kukunya belah, berkuku belah, dan memamah biak. Berkuku belah dan memamah biak. Lihat ayat 5. Unta. Itu memamah biak, tapi kukunya nggak belah. Kemudian lihat ayat 7. Apa yang ditulis di ayat 7? Babi najis. Hudan, ya babi hutan. Itu kesukaan Opung itu Di BPK. yang dipanggang, Pak. Babi hutan. Ya, pertanyaannya jadinya, kenapa sih kok daging babi haram? Nah, jawabannya ada di sini. Hmm. Babi termasuk Hmm. binatang berkaki 4. Kemudian binatang Itu berkaki juga. 4 itu yang boleh dimakan syaratnya ada 2. Kukunya Hmm. belah, terus memamah biak. Mama biak. Hmm. Kuku belah dan memamah biak. Nah, babi itu kukunya belah, tapi tidak memamah biak. Sebaliknya, cari kelinci coba. Ada Hmm. kelinci apa enggak? Mamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Lihat di ayat 6 itu. Iya. Nah, Kelinci. kemudian yang berikutnya, ayat 9. Yang hidup di air. Yang hidup di air ya, ikan dan teman-temannya. Yang boleh dimakan itu syaratnya juga 2. Bersirip Hmm. dan bersisik. Hmm. Bersirip dan bersisik. Yang bersirip tapi tidak bersisik, yang ikan air tawar, ada lele, ada patin, gitu kan ya. Yang di air laut ada hiu, ikan paus. Ya, itu nggak boleh dimakan. Belut sama, itu bersirip tapi tidak bersisik. Nah, kemudian itu contoh saja ya, nanti kalau dibahas sampai selesai itu. Kemudian Sampai di besok. bab 12, yang membuat orang bisa najis itu adalah darah. Jangan kaget kok tiba-tiba ngomongin perempuan hamil, perempuan melahirkan. Hmm. Yang dibahas darahnya, bukan soal perempuan hamilnya. Melahirkan. Jadi perempuan yang melahirkan Hmm. itu najis karena darahnya. Oh, Darahnya dan najisnya berapa lama? selama Kalau 7 hari. kalau perempuan itu melahirkan anak laki-laki, Mm-mm. maka najis 7 hari. Plus 7 hari. ayat 4, 33 hari. 40 hari. 33 hari. Ya, 7 plus 33. Hmm. Kemudian kalau yang lahir itu anak perempuan, 2 kali lebih lama najisnya perempuan itu. Lalu Oh, habis itu baru ada upacara pentahiran. Yang ditahirkan, ya perempuan yang melahirkan itu. Banyak orang yang salah membaca Injil Lukas karena mengira Yesus yang ditahirkan. Lukas bab 2. Ketika tiba waktu pentahiran, nah gitu kan kalimatnya. Nah, padahal yang ditahirkan itu Maria. Hmm. Kemudian, bab 13, bab 14. Yang membuat orang najis itu adalah kusta. Bab Ustaz. ya 15. Yang membuat orang najis itu cairan kotoran yang keluar dari tubuh. Udah baca sendiri tuh, saya nggak mau bacain. Nggak ada juga yang mau bacain. Serajin apapun ikut misa, nggak akan itu dibacain. Nah, kemudian itu yang membuat orang bisa najis atau kotor atau tidak kudus secara ritual. Hindari itu semua. Gitu ya. Kemudian sekarang silahkan kembali ke bab 19. Pak, keringet juga. Cari baca aja di situ.
Ya, baca saja suster nanti. Nah, kan saya ya, bab 19 sekarang. Bab 19. Kan tadi sudah dikatakan di ayat 2, kuduslah, hendaklah kamu kudus, sebab aku Allahmu kudus. Tapi Iya. perintah yang menyusul, coba lihat, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibu dan ayahnya serta memelihara hari-hari Sabatku. Kemudian berikutnya ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu, jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Nggak ada hubungan dengan kenajisan tadi kan. Tapi ini berbuat baik, mengasihi sesama secara konkret. Ayat 15. Jangan berbuat curang dalam pengadilan, jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Ini bicara tentang kasih di dalam pengadilan. Kemudian ayat 14. Jangan kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta, jangan kau taruh batu sandungan, tetapi kau harus takut akan Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita melihat ini semua, ya di Imamat 19, kekudusan yang dimaksudkan itu adalah kekudusan moral, ya, kekudusan moral. Nah, orang Yahudi memegang dua-duanya loh ya. Tapi bagaimana pandangan Yesus? Sekarang, Bapak Ibu silahkan mengingat hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Gitu kan? Nggak ada urusan jangan makan daging babi. Bukan. Betul. Kemudian, perhatikan lagi diskusi Yesus dengan orang kaya tadi. Perbuatan baik apa yang harus ku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus berkaitan dengan kekudusan moral. Gitu kan ya? Ya. Jadi, kalau kita membaca khotbah di bukit, membaca ajaran-ajaran Yesus, ya, Yesus tidak berbicara tentang kekudusan ritual. Nah, sekarang baru kita lihat yang di Injil Matius bab 15 tadi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, wah, ini luar biasa ya, orang Farisi ahli Taurat datang dari Yerusalem ke Galilea loh ya. Ya, menemui Yesus. Lalu lihat, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, ini kalau di Injil Markus diberi keterangan makan dengan tangan najis. Lalu orang-orang Yahudi itu kalau pulang dari pasar, gitu ya, pulang nggak akan langsung makan, pasti akan membasuh diri dulu, minimal cuci tangan. Ini urusannya bukan soal higiene, bukan soal kesehatan. Yesus tidak mengajar tentang bakteri, kuman, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa diingat duluan mana ditemukan, mikroskop atau bakteri? Mikroskop. Mikroskop ditemukan oleh siapa, tahun berapa? Wah, nggak ingat. Nah, jadi urusannya apa? Urusannya dengan ketahiran dan kenajisan itu. Loh, kok bisa? Sekarang silahkan membayangkan begini. Nah, ini kalau Bapak Ibu ini ada kursi,
di rumah sakit atau di mana saja lah ada kursi tapi bukan di rumah. Hmm. Apakah Bapak Ibu tahu kursi itu sebelumnya diduduki oleh siapa? Tidak, tidak tahu. Nah, kalau sekarang kita ngomongnya kuman bakteri di situ, tapi orang Yahudi ngomongnya nggak begitu dulu. Hmm. Jangan-jangan yang duduk di situ tadi adalah perempuan yang baru melahirkan. Jangan-jangan yang duduk di situ tadi perempuan yang haid. Jangan-jangan yang duduk di situ tadi laki-laki yang habis makan daging babi. Waduh. Nah, yang duduk di orang najis ya, orang najis yang duduk di kursi itu membuat kursi itu najis. Kursi itu kalau diduduki oleh orang yang tahir, orangnya akan ikut najis. Repot amat ya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi kalau habis bepergian kemana-mana pulang mau makan, ya cuci tangan. Kalau sampai nggak cuci tangan, nah di tempat umum tadi tangannya nyentuh apa? Kalau tangannya bersentuhan dengan sesuatu yang najis, tiang aja Jadi bisa najis. jadi najis kalau disentuh Najis. oleh orang yang sedang najis. Tiang itu sudah akan menjadi najis kalau ini kena minyak babi. Tadi ada yang habis makan daging babi terus minyaknya tangannya megang tiang itu. Nah, untuk menghindari dirinya menjadi najis, maka mereka cuci tangan sebelum makan. Supaya makanan tidak menjadi najis, makanan yang masuk ke dalam mulut, maka membuat seluruh dirinya najis. Aduh. Repot sekali. Iya, Iya. kotor, banget ya. tapi kotornya nggak kelihatan. Bersih, bersihnya juga nggak kelihatan. Nah, kemudian lihat, murid-murid Yesus ditegur karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini bisa jadi kebiasaan, lalu dibilang ini adalah adat. Nah, kemudian Yesus lihat ke ayat 3, menjawab, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Perhatikan, Yesus mempertentangkan firman atau perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4. Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Allah juga berfirman, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Nah, kemudian kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya dan ibunya. Nah, kita perlu memahami sejenak begini. Bapak Ibu, ada 10 perintah Allah. Dalam 10 perintah Allah itu ada hormatilah ibu bapakmu. Nah, perintah untuk menghormati bapak, ibu, ayah, dan ibu itu tidak disampaikan kepada anak-anak. Kalau perintahnya disampaikan kepada anak-anak, bapaknya, ibunya masih muda. Gitu kan? Perintah ini disampaikan kepada orang yang sudah dewasa. Kalau yang dapat perintah itu sudah dewasa, perintahnya menghormati ayah dan ibu, berarti ayah ibunya Sudah tua. sudah tua, sudah usia lanjut. Jangan bayangkan orang Yahudi zaman kuno punya deposito, punya simpanan. Nah, menghormati orang tua yang sudah berusia lanjut, itu dilakukan dengan memberikan jaminan hidup, merawat orang tua, itu ya. Memberikan jaminan untuk kehidupannya sehingga orang tua cukup pakaian, cukup makan, dan seterusnya. Dan salah satu kebajikan yang ada di antara orang Yahudi itu adalah menguburkan orang tua. Bapak Ibu nanti boleh periksa nasihat Tobit kepada anaknya. Satu hal penting yang harus dilakukan oleh seorang anak itu adalah
mengurus orang tuanya sampai meninggal, Tinggal. dan setelah meninggal menguburkan. Nah, kemudian ini ada kasus, ada seorang anak, ini sudah dewasa ya, lalu menyediakan uang, dana untuk penghidupan, untuk merawat orang tuanya sudah berusia lanjut. Dana udah disiapkan. Tapi kemudian anak itu menggunakan uangnya untuk mempersembahkan kurban. Nah, kemudian Yesus mengatakan, orang-orang Farisi itu nggak beres, nggak benar. Anak yang sudah menyediakan dana untuk merawat orang tuanya yang sudah berusia lanjut, itu sekarang nggak wajib lagi menghormati orang tua, nggak wajib lagi merawat orang tua. Yesus melihat orang Farisi ngajari orang begitu. Nah, Yesus mengatakan perintah Allah dilanggar demi adat. Adatnya itu mempersembahkan korban. Perintah Allah itu menghormati ayah dan ibu. Dan Yesus mengatakan, lihat, orang-orang Farisi melakukan, mengajar orang melanggar perintah Allah demi adat istiadat itu. Nah, kemudian ayat 6 kalimat kedua. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Kemudian ayat 7, orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini mirip dengan ungkapan ini, Bapak Ibu. Ini penilaian yang sederhana, Bapak Ibu, gampang sekali. Mana yang lebih baik? Makan daging babi, tapi suka membantu sesama. Atau enggak pernah makan daging babi, tapi enggak pernah membantu sesama. Jelas cuma satu. Untuk orang Katolik nggak pernah ada masalah dengan yang kayak gini, soalnya orang Katolik nggak praktek hukum kekudusan ritual itu kan. Itu saya ingat kalau dalam buku buku lama Darmo Gandul. Ini saya makan daging anjing, anjing saya sendiri kok, daripada makan daging kambing tapi nyuri gitu. Nah, kemudian begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, memuji, memuliakan Tuhan, padahal hatinya jauh dari aku. Oh, Bapak Ibu tahu, pasti tahu. Kalau sudah lama hidup berkeluarga itu masih banyak sama-sama ngomong atau lebih banyak nggak ngomongnya sudah berkurang. Berkurang karena budek, Pak. Udah agak. Enggak lah. Sudah nggak banyak bicara lagi tuh. Sudah ada yang tahu. Paham, Pak. Tapi suaminya bergerak sedikit saja, istri udah tahu ini mau Udah apa. tahu, iya. Jadi silahkan membayangkan yang seperti itu saja. Bibir nggak banyak bicara, tetapi hati sangat aktif. Orang Yahudi dalam urusan dengan Tuhan lain. Mulutnya memuji-muji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kemudian mereka membakar korban untuk Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kemudian berikutnya. Ini Yesus masih bersama dengan orang Farisi dan ahli Taurat ya. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan pahami. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.
Kemudian sekarang ayat 15. Ini Petrus berkata kepada Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari dalam hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Dengan melihat kekudusan moral dan ritual tadi, Bapak Ibu, coba perhatikan ayat 10, ayat 11, kemudian ayat 15 sampai dengan 20. Yesus lebih memberi perhatian kepada kudus ritual atau kudus moral? Jelas kan? Moral. Nah, kemudian kata najis yang di ayat 11, kemudian kata najis yang digunakan di ayat 19, itu maknanya bukan soal ritual tapi moral kan? Ya, karena yang dimaksud kalau ritual yang membuat najis ya jelas ikan patin, lele, babi, kelinci, pelanduk, apa lagi yang di situ tadi. Itu yang membuat Banyak banget. najis, ritual. Tapi Yesus tidak berbicara tentang Ritual. ritual. Nah, kemudian sekarang coba lihat lebih rinci. Buat Yesus sederhana sekali ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Kenapa? Yang masuk ke dalam mulut yang dimaksudkan itu adalah makanan. Dan Yesus tidak berbicara tentang pencernaan. Masa Yesus tidak ngerti tentang pencernaan? Makanan yang dicerna di lambung itu kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh, masuk ke dalam darah dan seterusnya. Yesus tidak bicara sampai seperti itu. Tapi yang tampak, yang kelihatan masuk ke dalam mulut, masuk ke perut, terus habis itu dibuang ke jamban. Ada pengaruhnya untuk kekudusan dalam hal ini moral? Enggak. Enggak usah kemudian diskusi yang banyak makan lele itu katanya orangnya jadi galak. Enggak. Itu bukan soal seperti itu. Nah, jadi menurut Yesus, makanan sama sekali tidak membuat orang menjadi kudus atau tidak kudus. Tapi yang membuat orang akan menjadi kudus atau tidak kudus itu adalah yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi yang keluar dari mulut itu bukan makan terus muntah, bukan itu. Meludah, bukan itu. Tapi yang keluar dari hati yang disebut ayat 19, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, hujat. Ya. Loh, apa urusannya? Bagaimana ini keluar dari hati? Silahkan membayangkan yang sederhana saja. Bapak Ibu, kalau mau bohong, mikir dulu apa enggak? Kalau yang masih berpikir itu termasuk kategori pemula. Tapi yang kalau nggak pakai mikir dulu, itu sudah advance pasti. Nah, sekarang bayangkan kalau orang mau berbohong. Niat untuk berbohong itu munculnya dari mana? Munculnya dari hati. Kemudian pikiran itu mencari cara bagaimana supaya bisa bohong tanpa ketahuan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat ini loh.
yang disampaikan Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan sah sehingga menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Niat keinginan untuk berzina, mulainya dari mana? Memang bisa jadi dari mata yang melihat, tapi keinginan itu muncul di hati. Lalu pikiran yang digerakkan oleh dosa seksual ini akan mencari jalan bagaimana bisa mewujudkan niat untuk berzina tadi. Nah, yang disebut oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di ayat 19, semuanya berkaitan dengan moral. Perilaku benar terhadap sesama. Tidak satupun yang bicara tentang soal ritual. Nah, kemudian di akhir perikop ini, Yesus berkata di ayat 19, hal-hal itulah yang keluar dari hati tadi, yang menajiskan orang, yang membuat orang menjadi tidak kudus di hadapan Allah. Namun, makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Jadi enggak, sekali lagi ini bukan soal urusan kesehatan. Bapak Ibu enggak usah kutip ayat ini hanya untuk mengatakan enggak cuci tangan itu enggak apa-apa. Tuhan Yesus bilang begitu kok. Gitu. Nah, itu kok penyalahgunaan ayat gitu ya. Makan bareng lalu dengan tangan yang enggak dicuci langsung makan, ambil makan pakai tangan. Itu orang yang ngelihat aja sudah risih kan kalau di dunia modern ini. Lalu ketika ditegur, Yesus bilang begini kok. Ya, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang perlu diklarifikasi, perlu ditanyakan. Silakan, Pak. Ya, baik Pak Seto, terima kasih. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin diklarifikasi atau Saya ditanyakan. bertanya, Pak, Ya Bu, kalau silakan. makasih Pak Ferry. Kalau penekanannya di moral, kenapa di awalnya Tuhan menetapkan hewan-hewan tersebut sebagai yang tidak boleh dimakan, Pak? Yang kita lihat tadi di Perjanjian Lama ada moral, ada ritual kan ya. Lalu di dalam Injil Tuhan Yesus membaca ulang Taurat dan memberikan penjelasan tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian begini, kalau kita melihat seluruh Perjanjian Lama, Bapak Ibu pernah membaca kitab Kejadian bab 1? Ya, coba dibuka dulu dah. Bab 1 ayat 31, 31. Bab 1 ayat 31. 30 dan 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Baik, Dan stop di jadilah situ. demikian. Stop di situ. Lalu yang kita temukan apa? Semua binatang makanannya apa? Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Jangan cari karnivora di situ. Semua binatang makan tumbuh-tumbuhan. Sekarang ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Baik, manusia makan apa? Biji-bijian. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan berbiji dan bisa tumbuh lagi. yang pohon yang buah pohon. Biji-bijian itu maksudnya gandum, jelai, kayak gitu itu. Nah, kemudian kalau yang pohon yang buahnya berbiji ya anggur, apel kayak gitu. Kemudian, jadi kalau mau kembali ke paling awal, udah makan vegetarian aja. Nah, Iya, kemudian sekarang bab 9.
Kejadian bab 9 ya. Lihat ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Baik, jadi sekarang manusia boleh makan apa? Semua. Bergerak. Yang bergerak. Yang bergerak berarti apa? Ya binatang. Binatang. Boleh Catatan makan ayat apa aja. 4. Ayat 4 apa yang dikatakan di situ? Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Iya, boleh makan semua, cuman kalau makan sembelih dulu, darahnya dikeluarkan, jangan dicekik. Iya, jangan dicekik. Jangan dicekik terus darahnya enggak keluar, harus dimakan. Jangan disetrum, dulu enggak ada setrum ya. Nah, kemudian dalam perjalanan selanjutnya lihat ada binatang yang boleh dimakan, ada yang enggak boleh dimakan. Nah, kemudian Yesus bilang apa? Kembali lagi ke awal jadinya ya. Iya. Nah, kemudian yang seperti ini, jadi yang dikatakan Yesus nggak ada urusan dengan daging binatang haram. Memakan-makan saja karena tidak mempengaruhi soal moral. Yang menjadi penting itu adalah soal moral. Itu yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah. Kemudian berikutnya kita untuk contoh lagi ya. Silahkan ke bab 19. Bab 19 ini mengenai perceraian ya. Lihat ke ayat 3. Boleh nggak menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu Tuhan Yesus bilang di ayat 5, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini Bapak Ibu hafal semua ini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus ayat 7. Ini orang yang mendengarkan itu bertanya, kalau begitu, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Lalu Yesus jawab, ayat 8. Karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kalau Bapak Ibu membuka ini kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan bab 24, ini pasti atau umumnya perempuan nggak akan suka mendengar isi hukumnya. Suami yang mau menceraikan istrinya gampang sekali, tinggal tulis surat cerai, kasih ke istrinya, suruh istrinya pergi, selesai. Nah, kemudian bagaimana ini yang kita temukan hal yang senada ini ya. Dalam hukum Taurat juga ada aturan untuk menceraikan istri, tapi Yesus mengatakan bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah adalah Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dan manusia tidak boleh menceraikannya. Sekarang Yesus juga melihat di dalam Taurat ada Yesus tahu tentang perintah hukum mengenai makanan, tahu. Tapi Yesus juga tahu urusan moral dalam Taurat, tahu. Dan Yesus mengatakan yang lebih utama yang dikehendaki oleh Allah itu adalah urus moralmu, perhatikan kehidupan moralmu. Dan kemudian nggak bisa minta maaf ya kalau ada yang musul itu, kalau gitu yang Taurat dihilangkan saja, toh Yesus sudah
tidak menggunakannya lagi. Di zaman kuno ada yang membedakan Allah di Perjanjian Lama dengan Allah di Perjanjian Baru, lalu kesimpulannya Perjanjian Lama nggak diperlukan. Begitu, Bu. Jadi di-upgrade ya Pak ya sama Yesus ya. Yang Saya di nggak tahu Perjanjian Lama. apakah kata upgrade cocok untuk di sini. Iya. Jadi lebih mulia gitu ya. Iya, kita melihat yang seperti itu. Jadi saya ajak Bapak Ibu buka teksnya langsung loh ya. Thank Ya. you Pak. Baik, baik. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin disampaikan. Mau Pak Heri. mau tanya, Ya. terima kasih. Selamat malam Pak Sito. Iya, Pak, selamat malam. tentang mencuci tangan itu saya ingat ketika imam mau konsekrasi itu kan basuh tangan dulu. Apakah itu termasuk kekudusan ritual, Pak? Ya kalau itu kudusan ritual nanti tanya sekalian, Romo udah mandi belum tadi waktu memisah? Tanyanya harus begitu karena kalau di ritual mau mempersembahkan korban begitu. Kemudian tanya juga para pembantu, Prodiakon, ya. prodiakon, pelayan luar biasa itu ya. Itu perempuan naik ke situ, boleh apa enggak? Orang Yahudi pakai hukum Perjanjian Lama enggak akan perempuan boleh naik-naik ke di sekitar altar. Nah, kemudian sekarang begini, praktek-praktek yang ada di dalam gereja Katolik itu eh, awalnya nanti akan ketemu soal sederhana sekali. Bapak Ibu ada enggak di dalam Injil, di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru perintah untuk bikin gereja? Ada nggak perintah untuk membuat gereja? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Ada ya zaman para rasul ya di rumah-rumah. Tapi kenapa kemudian kok para pengikut Yesus bikin gereja? Dulu pengikut Yesus sedikit, ibadat di rumah cukup. Iya, betul. Tapi sejak Kaisar Konstantinus ya mengeluarkan dekret yang mengizinkan ya agama Kristen di wilayah kekaisarannya, jumlah pengikut Yesus jadi banyak kan? Rumah nggak cukup lagi. Kemudian muncul ya dibangunlah gereja-gereja tempat umat beribadat untuk Ekaristi itu. Pertanyaannya, ide membuat gereja, ide membuat struktur gereja seperti itu ide dari mana? Nanti orang nggak terima ketika para pengikut Yesus itu awalnya siapa? Pengikut siapa? Yahudi. Ya penyembah dewa-dewi kan ya. Jadi ide atau ide bangunan, ada panti imam di depannya ada tempat umat menghadap itu. Nah itu gagasan dari mana, Pak? Struktur itu datang dari kepercayaan mereka yang lama ketika mereka menyembah dewa-dewi itu. Kemudian, ini kalau bicara tentang cuci tangan, begini, Bapak Ibu yang pernah tinggal di daerah dulu, pernah nggak menemukan persembahan itu tidak berupa uang yang ditaruh di kotak, tapi persembahannya itu ya rambutan, jengkol, itu di hasil bumi dibawa ke depan altar. Ada yang pernah menemukan itu? Ada Pak, Ya, dulu, saya Pak. pernah menemukan di Iria di Jayapura. Iya. Sekarang begini, yang seperti itu dari dulu sebenarnya yang ada begitu. Persembahan yang berupa uang, ya itu bisa dikatakan belakangan, tapi saya nggak belajar sejak kapannya ya. Tapi persembahan, ya Bapak Ibu kok juga bisa mengingat doa imam ketika doa dalam Ekaristi itu kok. Nah, persembahan-persembahan itu hasil bumi, diberikan oleh umat, diterima oleh Romo. Terus habis itu Romo harus mempersembahkan Ekaristi. Wajar dong kalau cuci tangan dulu. Nah, kalau nggak cuci tangan, nanti masih ada sisa tanah habis terima singkong.
Jadi memang tidak ada, jadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di gereja Katolik dalam Ekaristi, sepemahaman saya nggak berkaitan dengan soal kekudusan ritual. Kalau masih dipelihara kekudusan ritual, ya sudah pasti para perempuan tidak selalu boleh ikut misa. Begitu, Pak. Ya, makasih Pak. Hmm. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Boleh Pak Ferry ya, saya satu ya Pak. Ya, Ibu Tina silakan. Tadi saya lupa Pak, ada di imamat berapa yang mengatakan bahwa tidak boleh makan hewan yang apa sih yang berdarah itu, yang sudah tidak bernyawa tapi berdarah yang tidak Yang disembelih. 9. Iya Pak, yang dicekik itu ya Pak ya. Ya, Uh, tapi memang ada suatu agama Pak yang memang nggak boleh makan darah binatang gitu. Ada yang nggak boleh makan darah binatang sampai pun menerima transfusi darah nggak boleh gitu Pak. ya enggak Gimana? apa-apa, itu kepercayaan mereka. Dari situ bukan Pak pasalnya? Iya, dari sini. Dari Mamat bab 17. Silahkan diperiksa. Itu 10-17. 10. Imamat 17. Dari ayat 10 Oke. sampai dengan 16 ya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas misbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jelas kan larangan makan Iya. darahnya? Iya Pak. Tapi yang nggak diperhatikan itu yang ayat 11 itu dong. Nyawa makhluk ada dalam darahnya. Ini kan pengetahuan kuno kan? Kenapa dikatakan nyawa makhluk ada dalam darahnya? Oh, tinggal mengingat saja. Kalau Bapak Ibu pernah motong ayam, kan darahnya dikeluarkan tuh ya. Iya. Disembelih, darah dikeluarkan. Makin banyak darah yang keluar dari badannya, makin cepat dia mati. Oh, kalau begitu nyawa makhluk, nyawa ayam itu ada di darahnya. Orang perang, dia kena tombak, badannya tertikam, darah keluar. Darah keluar, nah kemudian ya orang itu mati karena banyak darahnya yang keluar. Dari situ orang ambil simpulan, oh nyawa makhluk ada dalam darahnya. Lalu lihat dalam kisah Kain yang membunuh Habel. Darah Habel berteriak, teriaknya kencang sekali sampai di langit dan Tuhan dengar. Mereka di zaman kuno memandang darah itu sebagai hidup, nyawa. Karena alasan seperti itu. Kita sekarang menganggap nyawa makhluk di dalam darah. Jadi kalau transfusi darah artinya apa? Oh, transfer nyawa gitu. Enggak. Tapi masalahnya kalau ini barusan saya mendengar berita ada yang 18 tahun kena kanker leukemia. Nggak bisa kita mengatakan, oh, nyawanya kena kanker. Nggak bisa begitu. Itu pemahaman kuno berkaitan dengan darah. Kelompok tertentu, orang tertentu, ya membaca firman ini dengan cara mereka. Dan yang mengatakan begitu, itu bukan pengikut Yesus. Jelas. Nah, kenapa Tuhan Yesus menaruh perhatian sangat serius kepada soal moral.
Kalau cuma mau makan darah atau enggak, makan daging babi apa enggak usah buka Taurat, enggak usah buka Injil. Cuma ingat atau buka hasil lab terkini, mana kondisi tekanan darah, ingat aja itu. Enggak usah buka-buka kitab imamat. Karena apa? Bapak Ibu sekarang begini, enggak boleh dimakan, enggak ada larangan untuk makan. Tapi coba Bapak Ibu makan es krim sehari 3 kali, 3 bulan aja gitu. Masalah Mati. kan? Ya. Ya, kalau langsung mati lumayan. Kalau Diabetes. nah itu kan sudah masalah. Jadi itu yang diperhatikan. Ya begitu, Bu. Oke, Pak. Makasih. Apa masih bisa Pak Seto satu pertanyaan? Nah, silahkan. Oke, Bapak Ibu, ada satu kesempatan untuk bertanya lagi atau mengklarifikasi. Jadi yang diutamakan adalah kudus secara moral. Ya, kalau nggak ada kita Tidak ada. ke Pak, bisa Pak, sedikit Pak. Ya oke. Malam Pak. Minggu depan kan sudah dengan blok B Pak. Waktu itu saya ada pertanyaan mengenai bab 11, apakah akan dijelaskan di kelas blok B itu Pak? lupa saya malah. Tuh. Yang bagian apa itu Pak? Bab 11 ayat 11 dan 12 Pak. Oh iya, saya belum bisa jawab ini. Iya, nanti saya harus cari dulu, saya harus siapkan dulu. Oh ya, Ya, baik Pak. Terima lupa kasih Pak. saya, minta maaf. Ya, dilanjut Pak Seto. Baik, Boleh. kita ke bab 16. Ya, ini masih nyambung urusan dengan orang-orang Farisi ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Ingat diskusi yang lalu? Jawab Yesus, pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit cerah. Dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu itu, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Kata Yesus, ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia
berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, sekarang begini, kita sudah melihat orang-orang Farisi itu ya tidak percaya. Yang tolong diingat, Yesus melakukan mukjizat itu kan banyak yang di depan umum. Banyak yang dilakukan di depan umum. Banyak mukjizat yang orang Farisi lihat. Banyak mukjizat yang mereka saksikan sendiri. Tapi di antara orang-orang Farisi malah ada yang menuduh Yesus ketika membuat mukjizat itu karena kerjasama dengan iblis. Ketika Yesus membuat mukjizat, mereka juga menuduh Yesus melanggar hukum Sabat karena melakukan mukjizatnya di hari Sabtu. Nah, kemudian untuk mereka jadinya mukjizat-mukjizat Yesus itu tidak ada artinya. Nah, gini, tanda yang dibuat oleh Yesus dengan mukjizat itu ya, mukjizat itu kan tanda. Kemudian untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya untuk orang-orang yang melihat tanda yang dibuat oleh Yesus, lalu mengerti bahwa yang dibuat Yesus itu adalah tanda, orang-orang itu gampang atau lebih mudah untuk percaya. Di antara para murid misalnya, ketika melihat Yesus yang membuat badai reda, yang membuat ombak menjadi tenang, mereka aja langsung ingat, ini seperti di kitab Mazmur ketika Allah membuat angin reda dan membuat ombak menjadi tenang. Ketika melihat, ketika melihat Yesus membuat orang lumpuh berjalan, dan kemudian 2 kalimat diucapkan Yesus, dosamu sudah diampuni. Terus yang kedua, bangun, angkat tempat tidurmu, terus pulang. Ini kan tanda Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa Allah itu bekerja di dalam diri Yesus, hadir dalam diri Yesus. Yang lain melihat tanda itu. Tapi orang-orang Farisi melihat semuanya itu dengan cara yang berbeda. Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi bilang, dia menghujat Allah. Kemudian Yesus mengusir roh jahat. Mereka bilang, Yesus kerja sama dengan Beelzebul untuk mengusir setan. Kemudian yang lain lagi, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum. Untuk orang Farisi, tanda-tanda itu tidak ada artinya. Karena itu, mereka meminta tanda dari surga. Mereka minta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Jadi orang Farisi minta, Yesus, berilah kami tanda bahwa engkau sungguh datang dari surga, supaya kami percaya kepadamu. Apakah ini kalau Yesus memenuhi permintaan mereka, terus mereka jadi percaya? Coba kemudian Bapak Ibu lihat ucapan Yesus itu, lihat di ayat 2. Ini petang hari, ya. Petang hari yang tampak itu adalah langit merah. Ketika orang melihat di petang hari langit berwarna merah, mereka akan mengatakan hari akan cerah. Terus pada ayat 3, pagi hari, yang kelihatan adalah langit merah dan redup. Orang kemudian akan berkata, hari ini cuaca buruk. Melihat tanda di langit,
petang hari langit berwarna merah, orang tahu bahwa hari akan cerah. Tapi ketika di pagi hari melihat langit merah dan redup, orang tahu hari ini cuaca akan buruk. Itu loh semua orang tahu. Orang Yahudi ya, bukan kita. Saya nggak tahu. Karena ada apa, kadang-kadang nggak terduga cuaca di sini. Nah, kemudian Yesus berkata, rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu untuk membedakannya. Hanya dengan melihat langit merah, merah dan suram dan redup, mereka tahu membedakan apa yang akan terjadi. Nah, orang-orang Farisi ini sudah melihat tanda yang dibuat oleh Yesus. Tapi mereka tidak mengerti maksud dari tanda itu. Nah, kalau begitu, akan percuma enggak kalau Yesus memberikan tanda seperti yang mereka minta? Enggak akan ada gunanya. Dan kemudian Yesus berkata di ayat 4, generasi yang jahat ini, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Jadi Yesus tidak memenuhi permintaan mereka. Kemudian mereka justru akan melihat tanda yang lebih besar daripada yang mereka pikirkan. Tanda apa itu? Tanda Yunus. Ini kalau di Injil Matius hanya dikatakan, ya, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tapi kalau di Injil Markus, lalu diberi keterangan, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya, demikianlah anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi. Tambah nggak ngerti lagi mereka ini. Yang baca kitab sudah lama aja banyak yang nggak ngerti kok. Apalagi orang Farsi yang waktu itu dengar pertama Yesus bilang begitu. Nah, maksudnya apa tanda Nabi Yunus? Nah, gini saja, Bapak Ibu tolong mengingat yang kalau mendengar Nabi Yunus yang diingat pertama apa? Tinggal di perut ikan 3 hari. Tinggal di perut ikan kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang diingat. Yunus kabur. Disuruh pergi ke Nineveh. Nah, Yunus tidak Ke Nineveh, tapi menurut tidak perintah Allah. Pergi ke Asyur, ke ibu kota Asyur, Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu yang sudah menghancurkan kerajaan Israel. Maka Yunus malas. Ketika dia pergi ke pelabuhan di Yafu, dia beli tiket ke arah yang berbeda. Jadi tidak mau pergi ke Niniwe, tapi mau itu dia pergi beli tiketnya ke Tarsis. Nah, Bapak Ibu ingat dua ini ya, perut ikan dan kemudian Yunus yang pergi ke Niniwe menyerukan pertobatan, dan orang-orang Niniwe bagaimana? Bertobat. Kalau Bapak Ibu mau membaca kitab Yunus, sapi-sapi aja, kalau deklat aja bertobat kok. Itu mereka puasa. Nah, sekarang begini, kita lihat tanda itu. Yang pertama, Yesus menggunakan tinggalnya Yunus di perut ikan untuk menggambarkan bahwa dirinya akan tinggal di perut bumi. Tinggal di rahim bumi. 3 hari dan sesudah itu Yesus akan bangkit. Ini tanda yang sangat kuat kan ya. Jadi matinya Yesus disalib itu bukan kebetulan, bukan kecelakaan, tapi
hal yang sudah Yesus ketahui. Nah, tanda itu apakah kemudian membuat orang Farisi percaya? Ada orang-orang Farisi yang percaya. Nggak bisa dipungkiri. Memang ada orang-orang Farisi yang percaya. Yang kita temukan dengan jelas dan kita bisa melihat yang tadi kita buka suratnya itu. Paulus. Jelas dia orang Farisi dan kemudian menjadi percaya. Kemudian kalau membaca ini kisah para rasul bab 5 atau bab 6 gitu ya. Itu ada imam-imam Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus kok. Jadi tanda itu sedikit banyak ya punya pengaruh untuk orang. Kalau untuk orang Yahudi pada umumnya jelas. Kalau Bapak Ibu mengingat Petrus yang berkhotbah untuk orang Yahudi di hari raya Pentakosta, nah, itu kan banyak sekali orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Berkat khotbah Petrus. Iya. Loh, kenapa khotbah Petrus? Petrus berbicara tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Orang banyak tidak bisa melihat wujud Yesus setelah bangkit, tapi bisa melihat kuasa Yesus. Apa itu? Di Kisah bab 3. Itu diceritakan lebih serius lagi. Jadi, Yesus yang sudah bangkit, tidak kelihatan, itu menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi, kebangkitan Yesus dari kematian itu menjadi tanda yang membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Baptisan pertama itu berapa? 2.000 atau 3.000 orang? Yang di Kisah bab 2. 3.000. Itu langsung satu paroki kan? Iya. Langsung satu paroki. Dan itu ya bisa dikatakan karena mereka mendengar khotbah Petrus yang bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Kemudian berkaitan dengan ini Yunus yang diutus ke Niniwe, orang Niniwe percaya dan kemudian bertobat sehingga Tuhan tidak menghukum mereka. Dalam hal ini Bapak Ibu silahkan mengingat bab 28 ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Kalau membaca Kisah Para Rasul, kita akan menemukan pemberitaan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi itu mendatangkan apa menyebutnya ya, pertobatan. Begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Kalau membaca Kisah Para Rasul khususnya dari bab 13 sampai bab 28, kita akan melihat orang-orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Banyak sekali. Jadi itu juga menjadi tanda yang harusnya membuat orang yang melihatnya jadi percaya. Karena Yesus sudah pernah mengatakannya. Kalau sekarang Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan tanda ini bukan untuk pribadi ya, tapi untuk seluruh gereja Kristus. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, tolong mengingat saja ya. Ini Bapak Ibu dari lingkungan mana, dari paroki mana, keuskupan mana, lalu uskupnya siapa, dan Bapak Ibu lihat, keuskupan ini bagian dari ini, gereja seluruh dunia. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, dari abad 1 sampai abad 21, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu tetap ada, terus ada. Gangguan? Iya, ada gangguan. Banyak. Sejak awal juga banyak gangguan. Sejak awal banyak yang mengganggu.
Sejak awal, ini ada mulai dari ini ya, orang-orang Yunani masuk ke dalam gereja, lalu mereka menggabungkan kepercayaan Yunani mereka, filsafat Yunani, percayaan Yunani dengan iman Kristiani. Mereka menggunakan kepercayaan Yunani untuk melihat Yesus, untuk menjelaskan Yesus. Lalu akan ketemu ajaran-ajaran yang aneh, yang mati itu cuma manusia Yesus. Kalau yang mati itu cuma manusia Yesus, yang nggak ada gunanya. Itu kematian manusia biasa. Kemudian nanti muncul gerakan yang lain lagi. Bapak Ibu silahkan mengingat penganiayaan. Penganiayaan. Tujuan penganiayaan itu apa? Bapak Ibu pernah dianiaya belum? Kan mengingatnya sederhana saja. Orang yang menganiaya itu menyakiti fisik tubuh dari orang yang dianiaya dengan tujuan yang dianiaya itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh si penganiaya kan. Ya. Jadi kalau misalnya di abad pertama sudah kita temukan para rasul di penjara, para rasul dicambuk, tujuannya apa? Yang supaya mereka nggak ngajar lagi. Tujuannya nggak ngajar lagi. Dan itu terjadi. Terus Tuhan diam saja? Enggak. Tuhan menjaga. Dan kita menemukan ada logika, ada pemahaman yang nggak biasa. Maksudnya, gini, Bapak Ibu, di Indonesia abad 21 ini ada martir apa enggak? Indonesia abad 21 ini ada martir apa enggak? Enggak ada. Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Kapan para martir itu muncul atau lahir? Pasti di zaman penganiayaan. Kemudian, ya, kalau nggak ada penganiayaan, tidak akan ada martir. Kalau bicara lebih serius lagi, lebih gampang mana menjadi kudus di zaman penganiayaan atau menjadi kudus di masa kemewahan atau kejayaan, masa ketenangan. Masa ketenangan. Keterangan lebih gampang Penganiayaan. kudus, silahkan periksa orang-orang kudus yang muncul dalam situasi kelimpahan. Saya mulai dengan kalimat ada martir di zaman abad 21. Enggak ada di Indonesia. Ada. Kenapa? Oh, hidupnya tenang, Penganiayaan. melimpah gitu kan. Ada yang aneh di situ kan. Ada yang aneh. Zaman kemartiran, kemudian orang-orang yang bisa dikatakan kudus dan seterusnya lebih banyak muncul ketika situasi sulit. Ini kalau Carlo Acutis itu baru satu contoh, tapi mundurlah sebentar, lalu akan ketemu banyak orang yang menjadi kudus justru dalam situasi yang sulit. Nah, yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu, tentang Tuhan Yesus yang membuat tanda, yang mengadakan mukjizat, bisa jadi ada mukjizat yang berupa mukjizat pribadi yang kita alami ya. Tapi jangan lupa, mukjizat Yesus juga dialami oleh gereja sebagai persekutuan. Yesus menjaga gereja dari dulu sampai sekarang. Ada masalah di dalam gereja banyak, tapi kemudian kok tetap gereja ini berdiri? Ya, Tuhan Yesus pernah bilang, dan kau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Alam maut tidak akan menguasainya. Nah, tolong kita lihat, kita perhatikan mukjizat yang dialami gereja ini ya. Jangan membayangkan di atas gereja paroki Bapak Ibu muncul cahaya bersinar atau ada apa datang dari langit. Bukan itu. Tapi perhatikan bagaimana Tuhan mengurus, memperhatikan gerejanya ini. Ini balik lagi bicara tentang mukjizat yang bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk seluruh gereja. Perhatikan Yunus ya, yang diutus kepada orang Niniwe,
dan kemudian bertobat. Orang ini bertobat. Sama, berita tentang Yesus disampaikan ke seluruh dunia, dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kemudian, ini tadi kita sedikit banyak belajar langsung dari teks ini ya, karena seringkali saya mengajak Bapak Ibu lebih banyak memperhatikan pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Tapi jangan pernah lupa, kita ini mengikuti Yesus di dalam gereja Katolik. Jadi bagaimana gereja Tuhan mengurus, memperhatikan, menjaga, merawat gereja, nah, kita harus perhatikan dari awal sampai sekarang. Nah, kemudian apakah gereja pernah mengalami situasi yang berat, sulit? Iya. Perang yang hampir menghabiskan, perang di berbagai tempat yang menghabiskan umat ada. Perang yang hampir menghancurkan gereja Katolik Eropa pernah ada. Nah, kemudian ya sedikit banyak ini kiasan, nah, ini penjelasan lebih konkret dari yang ditanyakan oleh Pak Oki tadi berkaitan dengan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Saya tidak bicara langsung tentang isi perikop ini ya, tapi saya bicara lebih luas. Gereja yang didirikan oleh Yesus ya itu pernah mengalami berbagai macam gangguan, tapi Tuhan tetap menjaga. Kemudian kita kembali ngurusin murid-murid Yesus lagi ya. Bab 16 ayat 5. Ini Yesus kan habis bicara dengan orang Farisi dan Saduki. Bapak-Ibu tolong perhatikan ayat 4 ini ya. Yesus kan berbicara dari ayat 2. Pada petang hari kamu berkata begini-begini. Terus sampai ke ayat 4. Generasi yang jahat ini, yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Yesus menunggu jawaban mereka? Enggak. Yesus lalu meninggalkan mereka dan pergi. Sekarang hanya tinggal Yesus dan murid-muridnya. Waktu murid-murid Yesus menyeberang ke danau, mereka lupa bawa roti. Terus, lihat, Yesus bilang, hati-hati, waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Perhatikan ragi dan roti. Ya. Murid-murid lupa bawa roti. Yesus ngomongin hati-hati terhadap ragi orang Saduki, orang Farisi dan Saduki. Nah, murid-muridnya salah memahami ayat 7. Mereka memperdebatkan di antara mereka dan berkata, hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Bu, ini kalimat ini apa buruk sekali ini ya. Mereka lo barusan ngeliat Yesus bicara dengan, lihat bab 16 ayat 1. Orang Farisi dan orang Saduki. Lalu Yesus bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Terus murid-murid bilang apa? Dia bilang begitu karena kita nggak bawa roti. Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu akan bilang apa? Dian. Jengkel kali, Pak. Mukanya pasti langsung berubah gitu ya. Dan kemudian lihat jawaban Yesus. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti. Untuk soal roti, kamu ngerti, itu bukan masalah buat aku. Mau bawa roti apa enggak, itu bukan masalah. Lalu Yesus mengutip, coba ayat 9. Mengingat pengalaman ulang ya. Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Terus 7 roti untuk 4.000 orang. Kalau mau pakai bahasa yang lebih lugas, aku bisa membuat roti
tanpa harus nyiapin ragi, tanpa harus nyiapin gandum. Ada 5 roti, aku bisa buat jadi 5 cukup untuk 5.000 orang dan lebih. Ada 7 roti, aku bisa perbanyak untuk 4.000 orang, terus lebih bahkan. Jadi harusnya kamu tahu, untuk aku soal roti itu nggak ada masalah buat aku. Kalau kamu mengatakan Yesus atau guru mengingatkan soal ragi orang Farisi dan Saduki karena kita lupa bawa roti, kalimatmu aneh. Nah, kemudian lihat ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti. Harusnya mereka tahu urusan Yesus bukan soal roti. Karena Yesus tidak ada masalah dengan roti. Nah, kemudian lihat ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kalian pikir orang Farisi dan Saduki itu jualan ragi gitu. Terus kalau beli ragi di antara orang Farisi, kalau diberi ragi oleh orang Farisi, kamu harus waspada. Pasti bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kan. Yesus menggunakan ragi sebagai kiasan untuk ajaran. Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki itu sama dengan ajaran orang Farisi dan Saduki. Ragi kok digambarkan sebagai, kok digunakan untuk menggambarkan ajaran. Nah, kita lihat begini dulu Bapak Ibu. Sekarang tolong ke Injil Matius bab 13. Matius 13, lihat ke ayat 33. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Pakai pemahaman yang sederhana ya. Kerajaan surga itu seumpama ragi. Terus ragi itu diambil oleh seorang perempuan yang bikin adonan, lalu ragi itu dicampur dengan tepung terigu. Raginya pasti sedikit, tepung terigunya banyak. Nah, kemudian tepung terigu itu mengembang. Dalam kalimat ini, ragi digunakan dalam pengertian yang positif kan ya? Digunakan dalam pengertian positif, nggak mungkin dong pengertian negatif. Kerajaan surga itu seumpama ragi. Iya, betul, Pak. Tapi kalau mendengar kalimat waspadalah, hati-hatilah terhadap ragi Herode, ragi orang Farisi dan Saduki. Jelas, Jadi negatif. ragi digunakan dalam pengertian negatif. Jadi lihat Bapak Ibu, satu kata digunakan dalam 2 perumpamaan, tapi pengertiannya yang satu positif, yang satu negatif. Nah, sekarang begini saja memahaminya, kata ragi gitu ya. Kapan Bapak Ibu bersentuhan dengan ragi atau melihat ragi digunakan? Nih, kalau ibu saya dulu bikin tape ketan. Kalau tetangga saya bikin tape singkong. Nah, kemudian sekarang begini, ketika mau ketan, mau singkong, mau adonan, ketika diberi ragi sampai tahap tertentu,
harus selesai kan ya. Ya. Ya, saya nggak tahu hitungan waktunya, tapi kalau membuat adonan dari ragi dicampur sampai adonan mengembang itu perlu waktu berapa lama? 2 jam. Cepat sekali Rutu raginya bekerja kalau gitu kan ya. Kalau bikin tape, kan berapa Seminggu. lama? 3 hari. Tapi lama berarti. Tapi kalau roti bisa 1 sampai 3 hari, Pak. Roti setengah jam. Hmm. 1 jam lah 1 jam. 1 jam. 3 hari. Roti jauh lebih cepat ya, bikin adonan roti. Tape lebih lama. Sekarang, ya saya kan sering bikin roti, jadi tahu 1 sampai 2 jam. Tergantung bisa bagian 2 jam. juga Oke. sih. Sekarang, Ada yang ngomongin panas adonan ya. roti ya. Hmm. Adonan roti udah diberi ragi, terus mengembang. Hmm. Terus habis itu tolong biarkan saja sampai seharian. Apa yang akan terjadi dengan adonan itu? Nanti Betul rusak. sekali. Nanti jangan rusak dong. Nggak boleh. Dia nggak ada waktu. Bar dan terlalu lembek, rusak, nggak bisa dipakai. Rusaknya itu bagaimana, Bu? Rusaknya itu jadi mengembangnya terlalu besar, terus rusaknya tuh rasanya juga asam, terus dibentuknya nggak bisa berbentuk lagi, jadi kayak Berbentuk lagi. itu jadi nggak bagus gitu. Nah, sekarang begini, jadi ragi ternyata punya dampak negatif ya. Iya. Kalau Tapi kelamaan, Mas, ragi juga bisa mati apabila kena panas. Jadi kalau dicampurnya air panas itu ragi mati. mati. Ya, sekarang yang ini tadi, yang proses pembuatan roti dulu. Adonan diberi ragi, tunggu 1-2 jam, mengembang. Kalau dibiarkan terus sampai seharian, ragi itu merusak adonan, itu kan ya. Jadi, kalau dikatakan kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, lalu perempuan itu mencampurkannya dalam terigu, terus terigu adonan itu mengembang, nah berarti tahapnya sampai di situ, ragi punya peran positif kan ya. Inilah kerajaan surga seumpama ragi. Terus kalau dibiarkan terus, adonan rusak. Kalau dilanjutin, lebih cepat busuk daripada kalau nggak dikasih ragi. Nah, itulah waspada dan hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bisa melihat perbedaannya? Sama-sama menggunakan kata ragi. Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau raginya positif itu sampai dia Mengembang. kalis. Sampai dia kalis, Pak. Ya, Kalau lebih dari kalis itu jadi rusak. jadi negatif udah. Nah, kemudian sekarang begini, kita kembali ke ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah ajaran mereka. Ajaran orang Farisi, kamu harus waspadai. Kenapa? Seperti ragi, membusukkan. Kalau bicara perilaku, tentu ini bukan harafiah, perilaku busuk. Tapi ketika orang tidak waspada dengan ajaran orang-orang Farisi, maka perilaku orang yang mendengarkan dan mengikuti ajaran mereka rusak. Loh, kok bisa? Ayo kita lihat contoh ke bab 23. Matius 23. Yang disebut si orang Farisi. Bab 23. Ini awalnya, di bagian awal Yesus bicara lebih positif ya, ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kalau mereka mengajar hukum Taurat, kalau mereka mengajar perintah Allah, dengarkan, lakukan, tapi jangan ikuti perilakunya. Oh, kalau begitu, kita lihat yang berikutnya.
Sekarang ke bab 23 ini ya, ayat, bentar, pilih. Ayat, sebentar, 23. Bab 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari min, adas manis, jintan. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu saring dalam minumanmu, tetapi unta kamu telan. Keren ini kalimatnya ya. Nyamuk disaring, jangan sampai keminum. Tapi ketika ada unta di dalam minumannya, ditelan sama mereka. Lihat kembali ke bagian awal. Tentang persepuluhan, mereka serius sampai ke hal-hal yang kecil. Jadi mereka mengutamakan persembahan persepuluhan sampai sekecil-kecilnya, tapi yang utama dalam hukum Taurat itu mereka abaikan, keadilan, belas kasih, kesetiaan. Kemudian sekarang yang berikutnya, ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang benar. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berbisa. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Karena itu lihatlah, aku mengutus kepadamu kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat darah orang-orang benar yang ditumpahkan di bumi, mulai dari darah Habel orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Nah, sekarang nih begini. Yang kita lihat di Matius 23 itu adalah kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi. Di antara mereka itu ada ahli-ahli Tauratnya. Nah, kalau mereka mengajar tentang hukum Musa, Yesus katakan, dengarkan mereka. Tugas mereka adalah membacakan, menjelaskan hukum Musa. Tapi kemudian di luar itu mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Musa. Nah, kemudian sekarang begini saja. Bapak Ibu tolong mengingat yang membunuh Yesus itu siapa? Ada orang-orang Farisi di situ? Iya. Itu pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak berencana? Jelas pembunuhan berencana. Sekarang mereka tahu perintah jangan membunuh, tapi mereka membunuh. Kemudian, lihat di bagian akhir bab 23 ini tadi ya. Mereka membunuh, nenek moyang mereka membunuh nabi-nabi, lalu mereka ini membangun kuburannya. Lalu bilang, kalau kami hidup di zaman mereka, kami tidak akan membunuh nabi-nabi itu. Tapi sebentar lagi mereka akan melakukan membunuh nabi.
Jadi antara yang diajarkan dengan yang dilakukan nggak sesuai. Jadi kalau mereka mengajar hukum, ya itu bagiannya. Mereka pintar tentang hukum, mereka belajar tentang hukum. Tapi pengajaran tidak bisa dibatasi hanya pada ucapan, tapi juga tindakan atau perilaku. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengingat tadi, kalau ada orang yang sudah mengalokasikan dana untuk merawat orang tua dan uangnya itu sudah digunakan untuk mempersembahkan korban, maka orang itu tidak wajib merawat orang tuanya lagi. Itu jelas ajaran orang Farisi. Jelas itu ajaran orang Farisi, dan kemudian Yesus mengingatkan, jangan ikuti ajaran yang seperti itu. Ajaran mereka itu seperti ragi yang membusukkan. Jadi perintah Tuhan jelas, hormati orang tuamu, urus mereka, rawat mereka. Orang Farisi bilang, kalau duitnya udah kamu pakai untuk mempersembahkan korban, ya udah nggak usah ngurus orang tuamu lagi, nggak apa-apa. Nah itu ragi yang membuat perilaku manusia jadi rusak di situ. Nah, Bapak Ibu, sekarang balik lagi ya ke ragi ini tadi. Dan para murid Yesus diingatkan supaya mereka waspada. Waspada terhadap ajaran orang Farisi. Waspada itu bagaimana? Dengarkan, perhatikan, pahami yang mereka ajarkan, setelah itu nilai ajarannya benar atau tidak benar. Nah, kalau tidak benar, ya jangan didengarkan, jangan digunakan ajaran itu. Tapi kalau ajarannya benar, ya digunakan. Nah, sekarang begini, dari peringatan Tuhan Yesus ini sebenarnya kita perlu memperhatikan tentang waspada terhadap ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Loh, memangnya ada? Iya, ada. Dan banyak orang Katolik menelannya begitu saja tanpa memperhatikan, tanpa menilai. Banyak yang sudah menelan ajaran itu begitu saja. Sekarang begini, untuk contoh, silakan Bapak Ibu mengingat tahun berapa ya? Dari tahun, boleh 6, kalau mundur Bapak Ibu paling lama jadi Katolik itu ada yang sudah jadi Katolik tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Nah, berhenti di situ. Saya minta tolong Bapak Ibu mengingat katekisnya. Mengingat katekis di masa itu. Ada yang membuat Bapak Ibu terkesan dari para katekis itu? Saya gampang saja mengingat para katekis yang ada di paroki saya, yang jelas berhubungan dengan saya, karena itu termasuk bapak saya. Ada yang sibuk, apakah ada di antara mereka yang sibuk dengan honor, uang transport, dan seterusnya? Enggak. Ada. Perhatikan para prodiakon pada waktu itu. Ada masa jabatannya? Ada. Enggak ada. Ada. Di masa itu kan saya bicaranya sampai tahun 80-an. Kemudian yang saya ajak Bapak Ibu untuk perhatikan, di zaman itu kalimat pro ecclesia, pro deo, untuk gereja, untuk Tuhan, itu kalimat yang banyak sekali diucapkan. Kenapa? Ada banyak orang yang bangga, gembira karena mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Tapi kemudian lama-kelamaan Bapak Ibu amati sekarang, kayaknya baru beberapa orang yang saya temui itu yang bersyukur karena dipercaya menjadi ketua lingkungan. Baru beberapa. Yang lain enggak bersyukur, tapi yang ada dijerumuskan, dijebak, menolak. Nah, kemudian begini,
Yang sekarang ini banyak terjadi adalah orang-orang yang gembira, bangga kalau Tuhan bekerja untuk dia. Kalau Tuhan nggak mau bekerja untuk dia, desak terus sampai Tuhan mau bekerja untuk dia. Kalau Tuhan tidak mau mendengarkan apa yang dia bicarakan, dia akan desak seolah-olah membuka telinga Tuhan lalu meneriakkan permohonan di telinga Tuhan. Itu sudah dilakukan dan Tuhan tetap tidak mau bekerja untuk dia, marah. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan panggil orang itu, Kabur. nggak dengar atau nggak mau dengar, atau bahkan Menghindar. kayaknya itu bukan suara Tuhan dah. Benar-benar kayak nggak kenal sama Tuhan malahan. Gini, ketika Tuhan mau memanggil dia untuk satu pekerjaan, untuk meminta dia mengerjakan sesuatu, orang-orang seperti itu bisa jadi malah nggak kenal kalau yang manggil dia itu Tuhan. Ada yang aneh itu tadi kan ajaran itu datang dari mana? Nggak tahu. Tapi bisa diselidiki kok. Yang mulai mengajarkan, yang banyak mengucapkan kebanggaan Tuhan nurut sama dia. Saya pakai kata yang sinis ya. Nurut sama dia. Itu mulainya dari mana, datangnya dari mana itu kelihatan. Bisa ditelusuri. Dan itu kemudian merata. Lalu menganggap itu hal yang biasa. Waspada terhadap ajaran yang bukan dari Tuhan, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Silahkan Pak Ferry.